Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang Hamid Rusdi. Ada yang tahu nggak Hamid Rusdi itu nama apa? Yuk kita cek video berikut ini. Ayo Mbak, Mbaknya asli Malang nggak? Asli Malang. Tahu atau dengar nama Hamid Rusdi? Mbak, yang Mbak tahu tentang nama Hamid Rusdi itu apa? Nama jalan, terus nama terminal, Terus udah. Nama jalan nggak ada yang lain. nggak ada yang lain lagi Mbak. Nggak tahu, soalnya saya tahunya cuma itu. Oh, ya udah makasih Mbak ya, maaf ganggu. Tentang nama Hamid Rusdi. Kalau setahu saya sih Hamid Rusdi itu nama jalan ya. Selain itu Nggak ada. Cuma itu aja yang aku tahu. nama jalan. Heeh. Mbaknya asal mana? Asli Malang. Oh, asli Malang. Sama. Mbaknya asal mana? Saya asal Surabaya. Mbak pernah dengar nama Hamid Rusdi nggak? Setahu saya sih Hamid Rusdi itu jalan sama terminal ya. Mana mau jelasin sama teman-teman. Selain itu, yang Mbak tahu apa tentang nama Hamid Rusdi? Itu tetangga saya namanya Hamid Rusdi juga. Oh, betul. Nggak ada yang. Ya udah, makasih Mbak ya. Ya. Ya Mbak, Masnya asal Malang? saya asal NTB Mbak, Dengan siapa? dengan Oki. Bisa wawancara sebentar. Bisa? Masnya tahu Hamid Rusdi? Hamid Rusdi, nggak tahu Mbak, Masa nggak tahu ya apa gitu tentang Hamid Rusdi? nggak tahu. Nggak tahu? Iya, Beneran nggak tahu? iya beneran nggak tahu. Ya udah kalau gitu makasih Mas ya. Iya sama-sama. Hamid Rusdi ini bukan hanya nama terminal di Kota Malang maupun nama jalan di Kota Malang. Hamid Rusdi ini juga bukan nama orang biasa. Hamid Rusdi ini adalah salah satu pahlawan dari Kota Malang. Lebih lengkapnya yuk kita dengar penjelasan setelah ini. Hamid Rusdi adalah salah satu pahlawan lokal yang berasal dari Kota Malang. Beliau lahir hari Senin tahun 1911 di Desa Sumber Manjing Kulon, Pagak, Kabupaten Malang. Banyak orang yang mengatakan bahwa Hamid Rusdi ini adalah pahlawan tiga masa. Beliau hidup pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, serta pada zaman kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, beliau aktif di bidang kepanduan dan bergabung di Pandu Ansor. Tidak hanya itu, beliau juga menjabat sebagai staf di Partai NU dan merangkap sebagai guru agama. Selain bekerja di bidang pendidikan dan partai politik, beliau juga bekerja sebagai sopir di penjara besar Malang yang saat ini bernama LP Lowokwaru. Namun, pada saat Jepang masuk ke Kota Malang dan membentuk peta, Hamid Rusdi keluar dari pekerjaannya dan memilih membela nasib rakyat dengan menyusup ke peta tahun 1943 yang dibentuk atas usulan Gatot Mangku Praja. Pada saat itu, beliau ditugaskan di Malang dengan pangkat Sudanco atau Letnan 1. Selain berlatih militer, Hamid Rusdi juga sibuk mempersiapkan Laskar Rakyat untuk menentang Jepang. Pada malam hari, tanggal 3 September 1945, diumumkan daerah Karisedanan Surabaya masuk wilayah RI. Pada saat itu, Hamid Rusdi mulai melucuti tentara Jepang di Kota Malang. Tahun berikutnya, pada tahun 1946, dia menjabat sebagai perwira staf Divisi 7 Suropati dengan pangkat mayor dan bertempat tinggal sementara di Jalan Semeru yang sekarang dijadikan Bank Permata. Karena dianggap berhasil menangani pelucutan tentara Jepang, kemudian beliau diangkat sebagai Komandan Batalion 1 Resimen Infanteri 38 Jawa Barat
dan menyelesaikan pertempuran di sana dengan sukses. Setelah kembali dari Jawa Barat, beliau dinaikkan pangkatnya menjadi letnan kolonel dan menjadi komandan pertahanan di daerah Malang, yang berpusat di Pandaan, Pasuruan. Pada saat agresi militer pertama, tahun 1947, Hamid Rusdi dengan gigihnya memimpin pasukan pertahanan kota Malang dari tentara Belanda. Sebelum Belanda memasuki Pandaan, Hamid Rusdi berkeliling kota menaiki jeep untuk memerintahkan seluruh rakyat membumi hanguskan bangunan yang didirikan oleh Belanda. Ketika kota Malang tidak dapat dipertahankan lagi, beliau membuat pertahanan di Bululawang dan menyusun strategi merebut Malang kembali. Pada saat tengah malam, tanggal 8 Maret 1949, kondisi perang sangat genting. Hamid Rusdi datang dan berpamitan pada istrinya yang bernama Siti Fatimah. Itulah pertemuan terakhir dengan istrinya dan tidak pernah kembali lagi selama-lamanya. Setelah Hamid Rusdi berpamitan dengan istrinya, itulah pertemuan terakhir Hamid Rusdi dengan Siti Fatimah yang menjadi istrinya. Saat beliau berpamitan akan pergi, beliau tidak mengatakan kemana ia akan pergi, karena memang itulah tabiat sosok Hamid Rusdi. Beliau tidak pernah mengatakan kemana dia akan pergi dan kemana tempat yang akan dituju. Selain tabiatnya yang tidak pernah memberitahu kemana tempat yang akan dituju, beliau adalah sosok yang ditakuti lawan, tapi disegani lawan. Beliau juga dikenal sangat pemberani. Sikap beraninya tersebut dibuktikan karena dengan santainya beliau memasuki daerah pendudukan Belanda. Misalnya, hanya untuk potong rambut saja, dia pergi ke Gadang, yang kala itu ada di bawah kekuasaan pasukan Belanda. Tapi, di hari yang sama pula, pada jam 10 pagi, dia mengadakan rapat di Gadang, Gang 10. Hanya komandan yang bermental baja saja yang mampu berbuat seperti itu, menduduki daerah lawan. Pada malam hari, tanggal 8 Maret 1949 adalah malam yang bersejarah bagi Siti Fatimah dan pasukan Batalion 1 Divisi 7 Seropati. Malam itu adalah malam pertemuan terakhir Mayor Hamid Rusdi dengan mereka semua. Ada kata-kata yang sangat menyentuh hati istrinya, yaitu "Ojo susah-susah, enggal lungo saka kene." Itu adalah kalimat terakhir Hamid Rusdi untuk sang istri tercinta. Setelah mengucapkan kalimat itu, beliau pergi meninggalkan istrinya menuju rumah Bapak Musmari. Sejak saat itu, Siti Fatimah tidak pernah tahu kemana lagi perginya Hamid Rusdi. Begitulah kebiasaan pahlawan kota Malang ini. Semua ini dimaksudkan agar tempat persembunyiannya sulit dilacak oleh musuh. Selain itu, ada dua cara cerdas yang sangat ampuh yang diterapkan oleh Hamid Rusdi dan pasukannya dalam bergerilya. Yang pertama adalah sistem estafet. Cara ini dipakai untuk mengantar surat perintah pelaksanaan dari pos satu ke pos lainnya. Agar sampai tujuan tepat waktu, surat itu berpindah dari tangan ke tangan sehingga Belanda akan sangat kesulitan melacaknya. Yang kedua adalah sistem surat pantat. Sistem ini dipakai bila isi surat sangat penting. Surat rahasia itu dimasukkan dalam pantat seorang wanita agar luput dari penggeledahan. Karena pengantarnya adalah wanita yang menyamar sebagai melijo atau pedagang yang hendak ke pasar. Pada masa itu, wanita lebih leluasa dan bebas untuk berkomunikasi dengan para gerilyawan. Hamid Rusdi dan pasukannya ini juga yang mencetuskan adanya Boso Walian yang ada di Malang. Boso Walian ini dimaksudkan agar Belanda tidak mengetahui apa yang sedang direncanakan dan apa yang sedang dikomandokan oleh Hamid Rusdi. Karena pada saat itu, Belanda mulai mengirimkan antek-anteknya untuk memata-matai gerakan Hamid Rusdi di Malang dan markas-markasnya yang ada di kota Malang.
Karena adanya komitmen dan keakraban dari para pasukan Hamid Rusdi dan para pejuang di Kota Malang, akhirnya bahasa ini mudah digunakan dan juga mudah dipahami oleh para gerilyawan. Sehingga mereka dapat dengan leluasa memakai bahasa walian ini untuk mengecoh para antek-antek Belanda dalam memata-matai pergerakan mereka. Dari strategi basa walian inilah pasukan Hamid Rusdi dan para gerilyawan yang ada di Kota Malang mengetahui siapa yang menjadi lawan dan kawan dan siapa yang menjadi mata-mata suruhan Belanda. Dan sejak saat itulah basa walian ini mulai terkenal di Kota Malang sampai sekarang. Terima kasih sudah melihat video kali ini. Kita harap semuanya suka dan semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Once again, thank you.